Ini adalah 3 kasus korupsi yang paling lucu, paling paling cringe yang pernah terjadi di Indonesia. Pertanyaannya kok bisa? Kok sempet-sempetnya masih mau korupsi di hal ini loh? Nggak takut ah? Padahal hal ini masih erat kaitannya dengan agama. Apakah nggak menistakan agama kalau korupsi di 3 hal ini? Tanpa basa-basi, kita bahas. Selamat datang di Naratok. Kemarin pas waktu acara dialog Cawapres yang dihadiri oleh Caimin dan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud lu ngomong, Indonesia nih, kalau SDA-nya dikelola secara benar, peluang korupsi ditutup, orang nggak korupsi dan dikelola secara akuntabel, maka setiap dari orang Indonesia, masing-masing itu dapat 20 juta. Nggak usah ngapa-ngapain, dapat 20 juta. Kalau saya kayak punya 4 orang dalam satu keluarga, berarti kan dapat 80 juta cuma-cuma gitu. Segitu kayanya Indonesia, segitu wahnya Indonesia. Ini bapak-bapak, ibu-ibu koruptor nih nggak ada rencana untuk libur 1 bulan korupsi kah atau 2 bulan korupsi? Karena kalau 1 bulan korupsi berarti kan utang Indonesia lunas, Pak. 2 bulan korupsi ini utang masyarakat kepada bank di Indonesia kan juga lunas. 3 bulan nggak korupsi, Indonesia sejahtera gitu loh. 1 tahun nggak korupsi, macan Asia. Masa nggak ada rencana untuk libur? Namun di konten kali ini kita nggak ngebahas peliknya masalah korupsi yang ada di Indonesia. Kita ngebahas korupsi yang lucu-lucu aja. Kok masih berani dikorupsi hal ini? Nggak takut kualat gitu loh. Saya rangkum menjadi 3 ya. Yang pertama, korupsi ini terjadi di Jakarta Utara. Tepatnya di tahun 2012. Yaitu kasus korupsi penggalian kubur. Gali kubur masih dikorupsi. Pelakunya bernama Bapak Heru Jarot. Jadi korupsinya itu ya, dia ongkos gali kubur itu kan 300, dikorupsi 100. Jadi penggali kubur cuma dapat 200. Kerugian negara katanya 610 juta. Artinya kan ada artinya berarti kan ada 6.100 lubang yang dikorupsi. Kalau pocongnya tuh marah gara-gara lubangnya itu nggak sesuai SOP, kan Bapak Heru datangi 6.100 pocong. Lebih mengerikan daripada pocong yang ada di Pengabdi Setan season 2 itu. Dan korupsi yang kedua itu masih erat hubungannya dengan perkuburan, dengan perpocongan. Ini lebih lagi nih Pak. Kasus ini terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu. Menjerat mantan wakil bupati serta melibatkan banyak orang. Kepala dinas, pemilik lahan, asisten sekda, dan lain-lain. Yaitu kasus pengadaan kuburan. Kalau tadi cuma nggali, sekarang kuburannya yang dikorupsi. Kasus ini dari 2012 sampai 2022. Panjang. Merugikan negara 3,9 miliar dari anggarannya 6,1. 50% lebih. Berarti kan harusnya tempat itu dapatnya 1 hektar, kan dapatnya cuma setengah hektar. Terus bagaimana nasib pocong-pocong yang lain gitu loh. Dan kasusnya panjang, ditetapkan tersangka di 2016, 2018 dia bebas karena menang di pra-peradilan, terus di 2020 dia ditetapkan lagi menjadi tersangka Januari itu. Kemudian 4 bulan setelah itu dia bebas lagi karena Polda Sumatera Selatan dokumennya nggak lengkap untuk diserahkan ke kejaksaan. Kemudian dia mencalonkan menjadi calon wakil bupati. Menang lagi, calon tunggal lagi, didukung 11 partai. Kemudian kasusnya diambil alih oleh KPK sehingga bisa menetapkan dia menjadi tersangka dan dihukum 8 tahun penjara. Pas waktu dilantik dalam status tersangka dan diborgol oleh KPK. Kan nih kasihan nih Bapak Johan Anwar nih. Kemudian setelah itu tahun 2022 dia meninggal karena kanker otak atau apalah gitu. Terus pertanyaannya, dia meninggal dimakamkan di situ enggak? Yang tadi penggalian kubur, yang kedua sekarang kuburannya. Dan kasus korupsi yang ketiga ini lordnya lord ini sudah. Ini sudah iblis aja kalau ngelihat segan ini. Yaitu kasus korupsi penggandaan Al-Qur'an. Yang dimana itu kan apa ya? Kalam Tuhan gitu loh. Kok maksudku ketika mereka mau rencana korupsi nggak ada yang ngasih tahu nih temannya, jangan ini bos,
Ngeri nih, pertanggungjawabannya ngeri. Memang uangnya nggak sebesar korupsi BTS, menara BTS, tapi kan kalam Tuhan bro. Korupsi ini terjadi di tahun 2011. Jadi kronologinya waktu itu Kementerian Agama ini ada budget 2,2 miliar untuk penggandaan Al-Quran. Kemudian ada salah satu anggota DPR bagian Bagar, namanya Pak Zulkarnain. Kronologi ini menurut keterangan dari salah satu terdakwa yaitu Fat yang dibacakan di Pengadilan Tipikor tanggal 13 Juli 2017 lah. Ya, si Bapak Zulkarnain itu nyariin vendor istilahnya. Nyuruhlah si anak buahnya bernama si Fat untuk nemui dua perusahaan. Yang pertama PT Adi Askara Abadi yang diwakili oleh Bapak Ali Jafri, dan yang kedua PT Sinergi Pustaka Indonesia yang diwakili oleh Bapak Abdul Qadir. Nah, si Fat itu setelah ketemu mereka bilang, bro ini ada project, kalau lu mau kasih gua 15%. Intinya deal lah. Dan tugasnya si Bapak Zulkarnain Jabar itu memastikan di Kementerian Agamanya, saya dapat vendor nih, nanti menangkan ya vendor saya. Dia ngerayu di Dirjen, ngerayu di Setjen, pokoknya supaya dapat project itu. Dan the end of the day dapat bener. Tapi yang didapat oleh kelompok ini kurang lebih hampir 15 miliar. Dan ini dua kloter ini. Kloter pertama dan kloter kedua kok nggak kapok gitu loh. Al-Quran masalahnya bos. Padahal selain Al-Quran yang dikorupsi itu adalah pengadaan komputer untuk laboratorium MTS. Kan di sini aja masih dimaklumi gitu. Sampai Al-Qurannya. Artinya apa Pak? 3 hal ini kan biasanya ditakutin. Yang satu gali kuburnya, yang satu tempat kuburannya, yang satu adalah ayat-ayat untuk mengantarkan orang di dalam kubur supaya tenang gitu. Itu masih dikorupsi. Apalagi kalau hal-hal yang tidak dianggap sakral. Jembatan, pengadaan alat tulis, pengadaan motor dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak dianggap sakral berarti kan semakin bebas gitu loh korupsinya. Dan ini saya teringat dengan salah satu kata-katanya Pak Fahri Hamzah gitu loh. Jadi ketika Pak Fahri Hamzah itu pernah ngomong, ketika saya jadi presiden misalkan, saya tuh nggak ngomong penguatan KPK, saya nggak akan ngomong itu. Saya akan berjanji kepada rakyat, kalau saya menjadi presiden, kata Pak Fahri, 1 tahun Indonesia akan bersih korupsi. Kalau masih korupsi, saya akan turun. Ada nggak calon presiden yang berani ngomong kayak gitu? Ngebersihin korupsi itu bukan hanya tugas KPK, tapi benar-benar tugas pemerintah dan tugas kita semua. Mudah-mudahan nggak ada kasus korupsi lucu lagi, sehingga kesejahteraan Indonesia benar-benar kita dapatkan. See you and comment.